Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ke-9 dengan judul Melakukan yang Benar. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Nehemia pasal 5, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita masih mempelajari kisah tentang bangsa Israel dan juga kisah tentang seorang nabi, yaitu Nabi Nehemia. Pada saat itu, teman-teman, ada suatu hal yang terjadi di antara bangsa Israel, yaitu bangsa Israel ini mereka berada di bawah perbudakan. Mereka berada di bawah perhambaan. Dan mereka pada saat itu mengeluh terhadap Nabi Nehemia. Mereka menyampaikan keluhan mereka. Dan juga keluhan-keluhan ini berasal daripada rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Macam-macam keluhan yang mereka keluhkan. Ada yang berteriak, anak-anak lelaki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan minum. Bukan hanya itu, ada juga orang-orang yang mengeluhkan, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Dan bukan hanya itu, ada juga yang mengeluh tentang kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa untuk membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami ini menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki, ya dalam tanda kutip, dimiliki oleh orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Artinya, walaupun mereka di bawah penderitaan, di bawah tekanan seperti itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sudah tidak mempunyai hal lagi yang bisa mereka berikan. Karena semuanya, ladangnya, kebunnya sudah ada di tangan orang lain. Dan mendengar akan keluhan-keluhan mereka ini, Nabi Nehemia menjadi marah. Dan ketika Nabi Nehemia ini mendengar akan keluhan mereka dan berita-berita seperti itu, maka Nabi Nehemia mengadakan suatu perkumpulan. Nabi Nehemia ini mengadakan suatu sidang jemaah yang besar. Dan berkatalah Nabi Nehemia ini kepada sidang tersebut. Katanya, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kemudian Nabi Nehemia ini melanjutkan perkataannya. Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gantum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur mereka, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka.
Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Jadi di sini orang-orang jemaah itu sepakat bahwa mereka akan melakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi Nehemia, yaitu menghapuskan hutang-hutangnya, mengembalikan apa yang sudah menjadi, yang seharusnya menjadi milik dari bangsa Yahudi. Dan juga pada saat itu, setelah Nehemia selesai mengatakan hal seperti itu, maka Nehemia dia mengebaskan jubahnya atau bajunya dan berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan kemudian setelah selesai Nehemia berkata demikian, maka jemaah itu berkata, amin, sambil memuji-muji Tuhan, dan rakyat itu berbuat sesuai dengan janji itu. Nah, teman-teman, di sini diceritakan bagaimana bangsa Yahudi mereka berhutang, mereka berada di bawah tekanan, dan mereka tidak ada apa-apa lagi yang mereka bisa lakukan, yang mereka bisa berikan sebagai ganti daripada hutang tersebut. Dan di sini menggambarkan bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai umat yang berdosa, yang telah ditebus juga, yang telah dibayar juga oleh Tuhan. Di sini pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 243 mengatakan, kita semuanya merupakan orang-orang yang berhutang pada keadilan ilahi. Tetapi kita tidak memiliki apa-apa yang olehnya kita membayar hutang itu. Anak Allah yang mengasihi kita telah membayar harga penebusan kita. Ia menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya kita dapat menjadi kaya. Dengan menunjukkan kedermawanan terhadap umatnya yang miskin, kita dapat membuktikan kesungguh-sungguhan rasa syukur kita atas rahmat yang dikaruniakan kepada kita. Teman-teman, di sini Tuhan, Dia yang adalah Raja di atas segala raja, Dia yang memiliki seluruh kekayaan dunia serta isinya ini, rela untuk menjadi miskin, rela untuk datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan di sini satu kutipan mengatakan, ketika bangsa Yahudi tidak mau mengikuti pedoman yang jelas dari Tuhan mengenai perlakuan dan pemenuhan sumber daya bagi orang miskin, Nehemia dan yang lainnya mengerahkan sumber daya yang ada pada mereka untuk membebaskan saudara dan saudari mereka dari perhambaan. Nehemia beserta dengan seluruh anak buahnya, mereka berusaha untuk membebaskan bangsa Yahudi daripada perhambaan dan juga daripada perbudakan. Mengajarkan bagi kita bahwa Tuhan adalah yang membebaskan kita dari perhambaan dosa ini. Dan apa respon kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus? Bagaimana respon kita, sikap kita menerima dari pengorbanan Tuhan itu? Apa yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan setelah kita menerima penebusan itu? Di sini judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah melakukan yang benar. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu melakukan yang benar, yang sesuai dengan perintah Tuhan, yang sesuai dengan ketetapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Respon kita untuk menanggapi pengorbanan Tuhan itu adalah dengan menunjukkan, membuktikan kesungguh-sungguhan rasa syukur kita atas rahmat yang dikaruniakan kepada kita. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat ini, kita diingatkan, kita kembali diajarkan bahwa kita adalah umat yang telah ditebus dari perhambaan. Kita adalah anak-anak Allah yang telah dibebaskan dari dosa. Dan respon kita untuk menanggapi pengorbanan tersebut adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara untuk menjadi orang yang selalu mengikuti ketetapan Tuhan. Berusaha untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Inilah pelajaran video sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini.
Dan kalau teman-teman menyukainya, silahkan untuk di like videonya, dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.